Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gisel dan MYD resmi telah dijadikan sebagai tersangka. Sumber saya dari YouTube. Jadi masalah Gisel ini selama ini dituduh melakukan hubungan seksual dengan MYD di salah satu hotel di Medan. Jadi yang beritanya sudah ramai di YouTube dan semua masyarakat Indonesia dapat mengikutinya. Tetapi polisi ragu atas video tersebut. Apakah itu katanya ragu atas kulitnya perempuan tersebut? Apakah itu kulitnya si Gisel ataukah MYD juga ragu orangnya tersebut, sehingga polisi memperdalam pemeriksaan perkara tersebut dengan jalan. Jadi setelah diperdalam pemeriksaan perkara tersebut dalam bentuk melakukan pemeriksaan ahli-ahli di bidangnya dan beberapa orang saksi diperiksa dan saksi lainnya juga diperiksa. Setelah ada keyakinan bahwa orangnya tersebut adalah Gisel, barulah Gisel dan MYD ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau para ahli itu untuk meneliti seseorang itu apakah itu orangnya atau tidak, banyak pertimbangannya. Dilihat dari kulitnya, dari sudut kulitnya saja yang ada di video tersebut dapat mengetahui dengan kulit yang aslinya daripada si Gisel tersebut. Diperbanding-bandingkanlah itu ya, karena sesuai dengan ilmunya itu. Demikian juga diperlihatkan juga nanti bagaimana bentuk wajah dan lain sebagainya. Itu ahli yang tahu tuh, ahli di bidangnya itu yang mengetahui itu. Setelah diketahui bahwa apa yang di video tersebut adalah wanita tersebut adalah Gisel dan laki-laki MYD tersebut, maka polisi menetapkan Gisel dan MYD tersebut sebagai tersangka melakukan perbuatan pornografi, ya sifatnya porno ya, melakukan hubungan sebagai suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan, sehingga ini merupakan suatu perbuatan pidana ini. Dan hal ini juga mereka melakukan perbuatan tersebut di salah satu hotel di Sumatera Utara, hotel di Medan katanya, di salah satu hotel di Medan di Sumatera Utara tersebut. Itulah yang saya lihat. Jadi setelah ada keputusan daripada ahli tersebut yang menyatakan bahwa apa yang dipoto tersebut adalah Gisel dan MYD, maka ditetapkanlah mereka sebagai tersangka. Dan setelah ditetapkan tersangka, Gisel dan MYD juga mengakui bahwa mereka lah yang ada di dalam video tersebut, mengakui bahwa mereka lah yang melakukan hubungan seperti suami istri tersebut di salah satu hotel di kota Medan tersebut. Dan mereka sudah mengetahuinya. Jadi sih perlu diketahui, jadi kalau polisi, kalau penyidik daripada polisi itu untuk menentukan seseorang itu, menentukan suatu perkara tersebut, itu harus jelas orangnya. Harus jelas orang, jangan sampai nanti orangnya salah. Dibilang si A kulitnya ini, ternyata bukan dia. Seperti GYD tersebut. Banyak tudingan orang lain bahwa orang itu ada bernama si A si B, padahal orang itu tidak mengakuinya. Karena setelah diteliti ada oleh para ahli, barulah mengetahui bahwa laki-lakinya itu juga adalah GYD tersebut. Jadi di sini seringlah polisi harus jelas siapa orang yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut, harus jelas orangnya. Baik dilihat dari akte kelahirannya dan lain sebagainya. Kalau ada keraguan lagi, apalagi dia tidak mengaku, maka dibuatlah ahli. Apakah ada tanda-tanda di mukanya, apakah tai lalatnya ada, itu akan diperiksa ahli itu. Demikian juga peristiwanya itu juga harus jelas. Kalau ragu-ragu tidak tahu masalahnya, ya nanti bisa bebas di pengadilan dan takut nanti. Kalau bebas di pengadilan kan, dan juga nanti bisa ditolak jaksa perkara tersebut dan tidak diteruskan sampai ke pengadilan. Takut nanti perkara itu bebas.
Kalau perkara bebas nanti jaksanya pun diperiksa atasannya. Itulah yang saya lihat di sini. Jadi perlu kita ketahui, dalam polisi itu kadang-kadang dalam memeriksa perkara tersebut sering kesulitan untuk menentukan orangnya apakah dia yang melakukan kejahatan itu atau tidak. Karena kadang-kadang ada juga orang setelah melakukan kejahatan untuk menghilangkan ciri-cirinya, dia melakukan operasi kulit dan lain sebagainya. Banyak yang terjadi demikian, sehingga tidak tahu yang tadinya dia kurang putih jadi putih, malah tambah bagus, sehingga curiga polisi ini apakah ini orangnya yang melakukan kejahatan tersebut atau tidak. Sehingga perlu di sini penelitian ahli, sehingga kalau sudah ada keterangan ahli mendekati menyatakan bahwa itu orangnya, sudah ada kepastian. Karena ahli itu juga menentukan seseorang itu bahwa dia yang di video tersebut berdasarkan ilmu pengetahuannya yang diperolehnya, tidak asal memberikan keterangan tersebut. Itulah, jadi setelah ditetapkan oleh para ahli bahwa benar bahwa yang dipoto video tersebut adalah Gisel dan MYD, maka mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka sama polisi. Tinggal nanti Gisel dan MYD ini menunggu proses pemeriksaan perkaranya yang sampai nanti ke jaksa, dan jaksa nanti menyampaikan melimpahkannya ke pengadilan. Nanti hakim yang menjatuhkan hukuman itu sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.